Welcome back to our channel teman-teman. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yakni psikologi kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Bagaimana sih cara kita mencapainya? Mari kita gali lebih dalam untuk mengungkap ilmu di balik psikologi kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita semua cari, tetapi seringkali kita merasa bingung tentang bagaimana mencapainya. Dalam dunia yang terus berubah dan seringkali penuh tantangan ini, memahami psikologi kebahagiaan menjadi semakin penting. Psikologi kebahagiaan adalah studi tentang apa yang membuat manusia merasa bahagia dan puas dalam hidup mereka. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi emosional yang positif, di mana seseorang merasakan kepuasan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Menurut para ahli, kebahagiaan bukan hanya tentang perasaan bahagia yang sementara, tetapi juga mencakup rasa puas terhadap hidup secara keseluruhan. Dalam psikologi, kebahagiaan seringkali diukur dengan dua pendekatan, yakni hedonisme dan eudaimonia. Hedonisme berfokus pada pencarian kesenangan dan penghindaran rasa sakit. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang lebih bersifat sementara. Sedangkan eudaimonia berkaitan tentang pencarian makna hidup dan perkembangan pribadi yang berkelanjutan. Keduanya memiliki peran penting dalam bagaimana kita memahami dan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari. Ada beberapa teori yang menjelaskan kebahagiaan. Yang pertama, teori dua faktor oleh Skapter dan Singer. Nah, teori ini menjelaskan bahwa emosi, termasuk kebahagiaan, merupakan hasil dari kombinasi antara faktor fisiologis dan kognisi. Dengan kata lain, bagaimana kita menafsirkan pengalaman kita akan memengaruhi bagaimana kita merasakan kebahagiaan. Yang kedua, yakni teori persuasi sosial. Menurut teori ini, lingkungan sosial kita memiliki dampak yang besar terhadap kebahagiaan. Interaksi dengan orang-orang yang positif dan mendukung dapat meningkatkan perasaan bahagia kita. Yang ketiga, teori afirmasi positif. Afirmasi positif adalah teknik yang melibatkan pengulangan kalimat positif untuk meningkatkan self-esteem dan kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat membawa dampak positif bagi kesehatan mental. Dan yang keempat, teori pengalaman. Menurut psikolog Daniel Kahneman, ada dua cara kita mengukur kebahagiaan. Pengalaman saat ini dan ingatan tentang pengalaman tersebut. Ini berarti pengalaman positif saat ini tidak selalu berkorelasi dengan ingatan bahagia di masa depan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, hubungan sosial. Banyak studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman cenderung lebih bahagia. Sebuah penelitian oleh Harvard yang berlangsung selama lebih dari 75 tahun menunjukkan bahwa kualitas hubungan kita adalah prediktor terbaik untuk kebahagiaan dan kesehatan di kemudian hari. Hubungan yang positif memberikan dukungan emosional dan rasa keterhubungan yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Yang kedua, kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang aktif secara fisik dan menjaga kesehatan mereka cenderung lebih bahagia. Olahraga melepaskan endorfin yang terkenal sebagai hormon kebahagiaan. Bahkan, hanya dengan berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan perasaan positif. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga berkontribusi pada perasaan bahagia secara keseluruhan. Yang ketiga, pekerjaan dan tujuan hidup. Memiliki pekerjaan yang memuaskan dan tujuan hidup yang jelas dapat memberikan makna dan meningkatkan rasa bahagia. Menariknya, meskipun kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, para peneliti menemukan bahwa hanya sekitar 50% kebahagiaan kita ditentukan oleh faktor genetik. Sisanya dipengaruhi oleh situasi dan tindakan kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah beberapa faktor dalam hidup kita, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita merespons
dan berinteraksi dengan dunia. Ini adalah aspek penting dari kebahagiaan yang seringkali diabaikan. Banyak orang juga bertanya tentang bagaimana cara praktis untuk meningkatkan kebahagiaan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan terlibat dalam aktivitas yang memberi kita kepuasan dan makna. Ini bisa berupa hobi, pekerjaan, atau aktivitas sukarela. Ketika kita terlibat dalam sesuatu yang kita cintai, maka kita seringkali merasa lebih hidup dan bersemangat. Aktivitas ini tidak hanya memberikan kesenangan sementara, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang mendalam. Adapun beberapa cara praktis yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan, yakni yang pertama, praktik syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal yang kamu syukuri. Ini dapat membantu kamu untuk berfokus pada hal-hal positif dalam hidup. Yang kedua, berolahraga. Aktivitas fisik terbukti meningkatkan endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Cobalah untuk berolahraga secara teratur, bahkan hanya dengan berjalan kaki. Yang ketiga, mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir dan fokus pada momen saat ini tanpa penilaian. Ini membantu kita untuk lebih menghargai pengalaman hidup kita dan mengurangi stres. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dengan berlatih mindfulness, kita dapat mengubah cara kita memandang dunia dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan. Yang keempat, hubungan positif. Luangkan waktu dengan orang-orang yang kamu cintai. Kualitas hubungan kamu dapat memengaruhi seberapa bahagianya kamu. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, menemukan hobi. Melakukan sesuatu yang kamu cintai dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan. Tumbuhkan hobi yang membuat kamu merasa lebih hidup. Kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya. Setiap budaya memiliki pandangan dan nilai yang berbeda tentang kebahagiaan. Di beberapa budaya, kebahagiaan dianggap sebagai pencapaian individu, sementara di budaya lain, kebahagiaan lebih terkait dengan kesejahteraan komunitas. Contohnya, dalam budaya Barat, pencarian kebahagiaan seringkali berfokus pada pencapaian pribadi dan kesuksesan material. Di sisi lain, dalam budaya Timur, kebahagiaan lebih dihubungkan dengan harmoni sosial dan hubungan keluarga. Memahami perspektif ini dapat membantu kita lebih menghargai keragaman dalam pengalaman manusia dan menemukan makna yang lebih dalam pencarian kebahagiaan kita sendiri. Sebagai kesimpulan, psikologi kebahagiaan adalah bidang yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Baik itu melalui memperkuat hubungan sosial, menjaga kesehatan fisik, atau mengubah pola pikir kita. Ada banyak cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Kebahagiaan bukan hanya tujuan, tetapi juga perjalanan yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Nah, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendengarkan konten menarik lainnya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.